Sintayong tak ingin kegagalan di Bahrain terulang, fokus timnas Indonesia harus penuh hingga akhir dan wasit diharapkan adil di laga lawan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan penentuan nasib pelatih Cina, Branko Ivankovic di ujung tanduk, timnas Indonesia jadi ujian terakhir untuk mengakhiri kekalahan beruntun Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan penuh tantangan demi kemenangan, timnas Indonesia rela berlatih di suhu 18 derajat dan guyuran hujan untuk tundukkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar mencemaskan untuk timnas Indonesia, rekor wasit Omar Al-Ali yang tak pernah menghancurkan Cina siap kembali membayangi pertandingan hidup mati. Maarten Paes bongkar rahasia tak terkalahkan timnas Indonesia. Pertahanan tangguh jadi kunci Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Persebaya sanjung mental Baja Malik Rizaldi di timnas Indonesia siap bikin geger lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Sintayong tak ingin kegagalan di Bahrain terulang, fokus timnas Indonesia harus penuh hingga akhir dan wasit diharapkan adil di laga lawan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah menegaskan tekadnya untuk bangkit dari hasil imbang melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun tim Garuda gagal meraih kemenangan, Sintayong tak ingin timnya terus terjebak dalam kekecewaan dan siap menghadapi tantangan selanjutnya melawan Cina. Laga melawan Cina yang akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa malam menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia. Sintayong meminta para pemain untuk menjaga fokus penuh hingga peluit panjang berbunyi, menghindari kesalahan yang sama seperti saat melawan Bahrain. Pada pertandingan di markas Bahrain Kamis malam, Indonesia sebenarnya sudah diambang kemenangan, namun keputusan kontroversial dari wasit Ahmed Alkaf asal Oman menghancurkan harapan tersebut. Wasit memberikan tambahan waktu 6 menit, namun justru memperpanjang pertandingan hingga Bahrain mampu mencetak gol di menit ke-99, membuat Indonesia kehilangan 3 poin penting di grup C. Meski merasa kecewa, Sintayong memilih untuk tidak terus meratapi hasil itu. Sebaliknya, ia segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki performa skuad Garuda. Saya merasa kami seharusnya menang di Bahrain, ungkap Sintayong dalam konferensi pers yang digelar pada Senin malam. Namun, saya tidak ingin terlalu membahas detail pertandingan itu. Kami sempat kehilangan fokus, dan itu yang harus kami benahi. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara secara mendalam dengan para pemain mengevaluasi setiap aspek permainan mereka. Meskipun demikian, Sintayong tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan rasa frustrasinya terhadap wasit. Dia berharap ke depan semua pertandingan dapat berjalan dengan adil dan profesional tanpa keputusan yang merugikan salah satu pihak. Kini, timnas Indonesia berada di posisi kelima grup C dengan 3 poin dari 3 hasil imbang. Meski posisi belum ideal, skuad Garuda masih berpeluang besar untuk bangkit, terutama menghadapi Cina yang dalam kondisi terpuruk setelah mengalami kekalahan telak di 3 pertandingan perdana. Skuad asuhan Branko Ivankovic kalah 7-0 dari Jepang, 1-2 dari Arab Saudi, dan 1-3 dari Australia. Dengan harapan tinggi dan semangat pantang menyerah, Sintayong dan anak asuhnya siap berjuang habis-habisan di laga mendatang sembari berharap wasit bisa memimpin pertandingan dengan lebih adil. Pertandingan melawan Cina akan menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan perdana di kualifikasi ini. Pertandingan penentuan nasib pelatih Cina, Branko Ivankovic di ujung tanduk, timnas Indonesia jadi ujian terakhir untuk mengakhiri kekalahan beruntun Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kembali menjadi penentu nasib seorang pelatih, kali ini Branko Ivankovic, juru taktik asal Kroasia yang saat ini memimpin timnas Cina.
Laga antara Cina dan Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa pukul 7 malam menjadi pertandingan hidup dan mati bagi Ivan Kovic, yang terancam kehilangan pekerjaannya setelah serangkaian hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina mengalami 3 kekalahan telak di grup C, yakni dari Jepang dengan skor memalukan 0-7, kemudian kalah 1-2 dari Arab Saudi, dan terakhir dihajar Australia 1-3. Kondisi ini membuat posisi Ivan Kovic semakin terdesak, terutama dengan tekanan luar biasa dari publik dan media Cina yang terus mengecam ketidakmampuannya mengangkat performa tim. Di sisi lain, Timnas Indonesia juga sedang berjuang keras setelah mencatat 3 hasil imbang dari 3 laga sebelumnya, 1-1 melawan Arab Saudi, 0-0 melawan Australia, dan 2-2 melawan Bahrain. Namun hasil tersebut justru memperlihatkan ketangguhan Indonesia yang mampu menahan tim besar di Asia. Grup C sendiri menjadi salah satu grup terberat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Australia sebelumnya, Graham Arnold, bahkan harus mundur setelah hanya meraih hasil imbang 0-0 melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September lalu. Kekecewaan yang begitu besar membuat Arnold merasa tidak layak lagi memimpin Australia, terutama setelah juga kalah 1-0 dari Bahrain di kandang sendiri. Kini Ivan Kovic berada di ambang nasib serupa. Setelah menggantikan Alexander Jankovic pada Februari 2024, Ivan Kovic belum berhasil membawa perubahan signifikan bagi tim Cina yang sudah menelan 4 kekalahan beruntun jika dihitung sejak putaran kedua kualifikasi. Fans Cina semakin marah dan menuntut agar Ivan Kovic segera mundur, namun sang pelatih tetap bersikeras untuk melanjutkan pekerjaannya meski situasi semakin genting. Jika Cina kembali kalah dari Indonesia, hampir bisa dipastikan Asosiasi Sepak Bola Cina akan mengambil langkah tegas untuk memecat Ivan Kovic. Bahkan Ivan Kovic bisa bernasib lebih buruk dari pendahulunya, Jankovic, yang hanya bertahan hampir setahun di posisi tersebut. Menghadapi laga krusial ini, Ivan Kovic menyadari betul taruhannya. Dalam konferensi pers pra-pertandingan, ia menyatakan bahwa timnya harus bermain dengan penuh semangat dan keberanian di kandang. Kami harus melakukan apapun untuk menang, tegasnya, menandakan bahwa laga melawan Timnas Indonesia adalah satu-satunya cara bagi Ivan Kovic untuk menyelamatkan kariernya di Timnas Cina. Namun dengan kondisi yang kurang stabil dan tekanan mental yang besar, mampukah Ivan Kovic dan tim Cina menghentikan laju buruk mereka? Ataukah Timnas Indonesia kembali menjadi momok bagi pelatih-pelatih Asia seperti yang sebelumnya terjadi pada Graham Arnold? Pertandingan ini akan menjadi momen puncak dalam perjalanan kualifikasi kedua tim. Latihan penuh tantangan demi kemenangan, Timnas Indonesia rela berlatih di suhu 18 derajat dan guyuran hujan untuk tundukkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan perdana di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia benar-benar mengharukan. Demi menaklukkan Cina, pasukan Shin Tae-yong rela berlatih di bawah kondisi yang tak bersahabat, suhu 18 derajat Celcius dan hujan yang mengguyur Qingdao. Pengorbanan ini menunjukkan betapa seriusnya skuad Garuda dalam mempersiapkan diri menghadapi laga krusial tersebut. Pertandingan antara Indonesia dan Cina dijadwalkan berlangsung pada Selasa di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Cina. Sejak tiba di Qingdao pada Sabtu, Timnas Indonesia langsung menggelar sesi latihan. Cuaca di Qingdao yang dingin dan lembab jelas menjadi tantangan besar, terutama setelah mereka baru saja beradaptasi dengan kondisi Bahrain yang jauh lebih hangat. Dalam sesi latihan yang berlangsung sehari sebelum pertandingan, terlihat jelas betapa kerasnya perjuangan para pemain Timnas Indonesia. Meskipun diguyur hujan, Jay Itzes dan rekan-rekan tetap fokus menjalani latihan intensif. Mulai dari pemanasan hingga jogging, seluruh aktivitas dilakukan dengan penuh keseriusan di bawah panduan ketat Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini terus memberikan instruksi kepada para pemain, memastikan mereka siap sepenuhnya menghadapi tekanan dari Timnas Cina.
Latihan ekstrem ini tentu saja dilakukan dengan tujuan yang jelas meraih kemenangan pertama di babak kualifikasi setelah 3 kali ditahan imbang oleh lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Meski Cina tengah berada dalam tren negatif setelah kalah di 3 laga berturut-turut, Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak boleh menganggap enteng tim lawan. Dia meminta para pemainnya untuk tetap fokus dan mempersiapkan diri dengan matang. Meski Cina belum menang dalam 3 pertandingan terakhir, bagi kami tidak ada lawan yang bisa dianggap remeh. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha memberikan penampilan yang maksimal, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers. Dengan semangat juang tinggi dan latihan yang disiplin, timnas Indonesia berharap bisa membawa pulang 3 poin pertama dari laga ini. Semua mata kini tertuju pada Qingdao di mana skuad Garuda siap menampilkan permainan terbaik mereka demi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Kabar mencemaskan untuk timnas Indonesia, rekor wasit Omar Al-Ali yang tak pernah menghancurkan Cina siap kembali membayangi pertandingan hidup mati. Jelang laga krusial antara timnas Indonesia dan Cina di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, berita kurang menyenangkan datang bagi skuad Garuda. Pertandingan yang akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa malam waktu Indonesia Barat ini akan dipimpin oleh Omar Mohamed Al-Ali, wasit asal Uni Emirat Arab yang memiliki catatan apik untuk Cina. Seperti dilaporkan oleh media asal Cina, Sohu Omar Mohamed Al-Ali ternyata membawa keberuntungan tersendiri bagi tim negeri tirai bambu. Dalam setiap pertandingan yang dipimpin oleh wasit berusia 36 tahun ini, Cina belum pernah mengalami kekalahan baik di level tim nasional maupun kompetisi antar klub Asia. Hal ini tentu saja menjadi sinyal bahaya bagi timnas Indonesia yang sedang mengincar kemenangan perdana di grup C. Rekor apik Omar tercatat dalam 2 laga Liga Champions Asia yang melibatkan wakil Cina serta di beberapa pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Salah satu kemenangan terbesar Cina di bawah asuhan Branko Ivankovic juga terjadi saat dipimpin oleh wasit ini, yaitu saat Cina menang telak 4-1 atas Singapura pada Maret 2024 dalam ajang kualifikasi yang sama. Media Seoul menilai bahwa rekor ini memberikan keuntungan psikologis bagi tim naga yang juga akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter di Qingdao. Ulasan positif mengenai performa Omar dalam pertandingan sebelumnya dianggap menambah keyakinan bahwa Cina bisa bangkit dari 3 kekalahan beruntun mereka di grup C. Namun Sohu juga mengingatkan Cina agar tidak memandang sebelah mata kekuatan timnas Indonesia. Mereka menyadari bahwa skuad Garuda di bawah arahan Shin Tae-yong kini diperkuat oleh sejumlah pemain diaspora berkualitas yang bermain di liga top Eropa, seperti Eredivisie Belanda. Kehadiran pemain-pemain ini disebut telah secara signifikan meningkatkan kekuatan timnas Indonesia yang sebelumnya sudah berhasil menahan imbang 2 raksasa Asia di ronde ketiga kualifikasi ini. Meskipun rekor Cina di bawah Omar Al-Ali terlihat memihak, pertandingan kali ini bisa menjadi momen bersejarah bagi kedua tim yang sama-sama berjuang untuk keluar dari fase sulit di grup C. Sementara Cina berambisi meraih 3 poin setelah deretan kekalahan, timnas Indonesia juga memiliki target yang sama setelah meraih 3 hasil imbang berturut-turut. Dengan segala faktor yang membayangi laga ini, apakah timnas Indonesia mampu mematahkan kutukan tak terkalahkan Cina di bawah Omar Al-Ali? Atau justru Cina yang kembali mendapatkan keajaiban wasit untuk meraih kemenangan? Seluruh mata kini tertuju pada Qingdao untuk menyaksikan drama selanjutnya dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Maarten Paes bongkar rahasia tak terkalahkan timnas Indonesia. Pertahanan tangguh jadi kunci Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang laga penting antara timnas Indonesia dan Cina di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, kiper andalan timnas Indonesia, Maarten Paes, mengungkapkan rahasia di balik kegemilangan Garuda yang belum terkalahkan dalam 3 pertandingan awal.
Pertemuan kedua tim yang akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa malam ini telah menarik perhatian banyak pihak, terutama melihat performa apik Indonesia sejauh ini. Dalam konferensi pers yang digelar sehari sebelum pertandingan, Maarten Paes hadir bersama pelatih Shin Tae-yong mewakili timnas Indonesia. Paes mendapatkan banyak pertanyaan tentang apa yang membuat skuad Garuda belum terkalahkan. Jawaban yang ia berikan cukup mengejutkan. Kiper yang saat ini bermain untuk FC Dallas di MLS itu menyatakan bahwa rahasia utama keberhasilan Indonesia terletak pada pertahanan yang kokoh. Paes menjelaskan bahwa solidnya barisan belakang timnas Indonesia menjadi alasan mengapa mereka belum terkalahkan, bahkan setelah menghadapi tim-tim besar seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Saya pikir alasan utama mengapa kami tidak terkalahkan saat ini adalah karena pertahanan yang sangat bagus. Ini adalah elemen penting bagi tim manapun yang ingin sukses, ujar Paes dengan penuh keyakinan. Bukan hanya tentang pertahanan, Paes juga menekankan bahwa kekuatan utama timnas Indonesia terletak pada kerjasama tim yang luar biasa. Pemain berusia 26 tahun ini mengungkapkan bahwa para pemain saling mendukung di setiap momen krusial, seperti saat melakukan tackle, blok, dan penyelamatan. Semangat tim yang kuat ini menciptakan energi positif yang membuat Garuda tak tergoyahkan di lapangan. Kami beruntung memiliki pertahanan yang bagus dan para pemain yang bekerja sama dengan sangat baik. Itu yang membuat kami tak terkalahkan, tambah Paes, yang juga menyebut bahwa chemistry antar pemain menjadi salah satu kunci penting dalam perjalanan tak terkalahkan timnas Indonesia di grup C. Dengan 3 hasil imbang yang didapat melawan tim-tim kuat, yakni 1-1 kontra Arab Saudi, 0-0 melawan Australia, dan 2-2 saat menghadapi Bahrain. Timnas Indonesia kini mengoleksi 3 poin dan bercokol di peringkat kelima klasemen sementara grup C. Meski posisi mereka belum cukup aman, skuad Garuda terus menunjukkan performa yang solid dan stabil. Kini fokus seluruh tim adalah meraih kemenangan perdana saat menghadapi Cina yang berada di posisi terbawah dengan 0 poin. Paes dan rekan-rekannya diharapkan mampu membawa pulang 3 poin penuh dan mengakhiri tren imbang yang terus menghantui. Dengan pertahanan yang kokoh dan semangat juang yang tak pernah padam, apakah timnas Indonesia mampu menerobos pertahanan Cina dan mencatat kemenangan bersejarah? Pertandingan ini jelas akan menjadi ujian berat, namun keyakinan Maarten Paes dan skuad Garuda membawa harapan besar bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Pelatih Persebaya Sanjung, mental baja Malik Rizaldi di timnas Indonesia siap bikin geger lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, tak bisa menyembunyikan kebanggaannya atas performa luar biasa Malik Rizaldi bersama timnas Indonesia, meski sang pemain sempat mengalami insiden mengerikan saat melawan Bahrain. Munster yakin Malik Rizaldi akan semakin meledak dalam pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Malik yang dipercaya Shin Tae-yong sebagai starter dalam laga sebelumnya melawan Bahrain pada Kamis harus mengalami benturan keras dengan bek Bahrain, Walid Al-Hayam, yang membuat pelipisnya robek. Namun dengan mental baja dan semangat pantang menyerah, Malik tetap melanjutkan pertandingan hingga digantikan pada menit ke-58. Meski sempat cedera, Munster sama sekali tidak khawatir. Dia kirim foto setelah pertandingan, tapi saya tahu mentalnya tidak ada masalah, ujar Munster dengan nada optimis. Pelatih asal Irlandia Utara itu menegaskan bahwa insiden tersebut hanya akan membuat Malik semakin matang dan ia siap kembali bersinar dalam pertandingan penting melawan Cina. Selain Malik Rizaldi, Munster juga memantau dengan cermat performa pemain-pemain Persebaya lainnya yang sedang membela tim nasional seperti Hernando Ari di Timnas Indonesia dan Mohamed Rashid di Timnas Palestina. Meski sempat merasa khawatir saat melihat cedera Malik, Munster tetap percaya bahwa anak asuhnya akan kembali dalam kondisi prima. Apalagi dengan Persebaya yang sedang berada di puncak klasemen sementara Liga 1. Dengan performa tim yang tengah on fire, Persebaya butuh kekuatan penuh menjelang pertandingan besar melawan Persib Bandung pada 18 Oktober 2024 mendatang. Munster berharap para pemainnya kembali tanpa cedera, terutama Malik Rizaldi yang kini menjadi salah satu pilar penting di timnas Indonesia.
Apakah Malik Rizaldi siap kembali memukau dan membantu timnas Indonesia meraih kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026? Semua mata tertuju pada Qingdao, di mana Malik Rizaldi siap menunjukkan mentalitasnya yang luar biasa dan memberikan performa gemilang bagi Garuda.